Assalamualaikum teman-teman yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengklik video ini. Hakikat manusia hanyalah makhluk ciptaan Tuhan yang kurang sempurna. Apabila dalam penyampaian dalam video kali ini ada kesalahan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita inspirasi dari sejarah-sejarah pendahulu kita. Semoga cerita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin sahabat semua ada yang pernah membaca tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju perang beliau. Tapi bukan tentang itu yang dibahas di sini. Namun hikmah dari memakaikan baju perang tersebut, saya belum menemukan sumber atau rujukan dari mana beliau mendapatkan baju perang. Tetapi yang jelas, berdasarkan hadis di bawah ini, saat perang Uhud beliau menggunakannya. Ibnu Abu Umar menuturkan kepada kami dari Sofyan bin Uyainah, dari Yazid bin Husyaifah, dari As-Saib bin Yazid, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud mengenakan dua baju besi. Sungguh beliau memakai keduanya secara rangkap. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, bahkan menggunakan dua rangkap. Apa hikmahnya? Saya merenungkan beberapa hikmah. Tentu ini hasil perenungan saya. Jika benar itu datang dari Allah, jika salah itu adalah kehilafan saya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia mulia yang paling disayang Allah. Doa beliau pasti dikabulkan. Bahkan para malaikat bisa saja diperintahkan Allah untuk melindungi beliau. Namun, beliau tetap menggunakan baju perangnya. Untuk apa? Tentu sebagai ikhtiar untuk melindungi diri. Sebuah ikhtiar maksimal. Meski beliau tetap terluka saat perang Uhud, bisa jadi mendapatkan luka lebih parah jika tidak menggunakan baju perang. Ini sebuah hikmah tentang arti kewajiban untuk ikhtiar. Kurang yakin apa beliau, manusia paling tawakal, paling sabar, paling disayang Allah, namun tetap ikhtiar untuk melindungi diri. Dan tentu, baju perang itu bukanlah sekedar baju, tetapi dibuat dari besi dengan tujuan melindungi diri saat berperang. Tentu saja bukan hanya baju perang yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memiliki pedang, busur panah, tombak, dan peralatan perang lainnya. Jika dilihat dari kacamata saat ini, mungkin itu adalah peralatan kuno dan sederhana. Namun di masanya, itu adalah teknologi yang ada dan sangat bermanfaat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan teknologi yang ada saat itu. Selain menggunakan peralatan perang pribadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanfaatkan teknologi arsitektur saat perang Khandaq. Disebutkan bahwa pasukan muslim melakukan musyawarah sebelum perang Khandaq untuk menentukan strategi. Akhirnya disepakati mereka menggali parit sesuai yang diusulkan Salman Al-Farisi untuk menghadapi kekuatan besar musuh. Strategi yang dijalankan pasukan muslim itu terbukti efektif. Pada tanggal 31 Maret tahun 627 Masehi, pasukan sekutu pimpinan Abu Sufyan tiba di Madinah dan langsung terkejut ketika melihat parit yang mengelilingi kota tersebut. Pasukan Abu Sufyan yang mengandalkan kavaleri, prajurit berkuda, tidak bisa berbuat banyak menghadapi parit buatan pasukan muslim. Tentu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teknologinya belum semaju saat ini. Teknologi perang, teknologi arsitektur, teknologi pengobatan masih sederhana. Namun, beliau dengan para sahabat tidak tertinggal dalam hal informasi, bahkan bisa memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan kemenangan umat Islam. Bukankah ini mengandung hikmah bahwa seorang muslim itu tidak boleh tertinggal informasi, justru harus bisa memanfaatkannya untuk kebaikan dan kemenangan umat Islam? Termasuk di dalamnya teknologi informasi yang di dalamnya teknologi internet. Bahkan, beberapa abad setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
kemajuan ilmu dan teknologi di tangan para ilmuwan Muslim berkembang pesat. Saya belum menemukan rujukan yang jelas dari mana peralatan perang didapatkan kaum muslimin saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari berbagai riwayat, kita mengetahui adanya yang disebut rampasan perang. Mungkin sebagiannya adalah alat perang tersebut. Mungkin sebagian ada juga yang dibuat sendiri. Tentu setelah memahami teknologi pembuatan senjata. Minimal teknologi pengolahan logam seperti besi dan tembaga. Mungkin sebagian hasil rampasan perang. Bisa jadi yang membuatnya adalah kaum kafirin yang memerangi umat Islam. Namun tidak masalah dari mana datangnya, tetapi saat sudah ada di tangan kita, manfaatkanlah untuk kebaikan dan kemenangan umat Islam. Saat ini, memang teknologi dikuasai oleh negeri-negeri non-Muslim. Ini harusnya menjadi cambuk bagi kita untuk kembali menguasai pemikiran seperti zaman keemasan dulu. Sebagai contoh yang bersentuhan dengan kita sehari-hari, misalnya kita belajar untuk memanfaatkan teknologi internet untuk dakwah, memotivasi umat, untuk membangun perekonomian umat melalui bisnis, dan sebagainya. Kemampuan teknologi adalah nikmat Allah. Kembali ke ayat Al-Quran tadi. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Quran Surah Al-Anbiya. Kita diperintahkan bersyukur atas pengajaran dari Allah kepada Nabi Daud alaihissalam kemampuan membuat baju besi. Artinya kemampuan teknologi itu adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri, dan untuk meraih nikmat itu sudah sangat terbuka. Yang diperlukan adalah kita lebih memperhatikan alam dan lingkungan kemudian menggunakan akal kita. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, Quran Surah Yunus. Kadang kita mendengar ada yang mengatakan bahwa di akhirat tidak akan ditanya teknologi, matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Memang betul, namun kita akan ditanya pelaksanaan dakwah kita atau kontribusi kita bagi Islam. Dan salah satunya adalah pemanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan kemenangan umat Islam. Kita mempelajari teknologi bukan tujuan. Seperti makan, bukan sebuah tujuan. Namun sebagai cara, ikhtiar, atau wasilah untuk menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu menjadi manusia yang terbaik yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Juga untuk berdakwah yang salah satunya memanfaatkan teknologi. Juga untuk membantu perekonomian umat. Semuanya adalah bagian dari dakwah. Lalu kenapa harus memberikan perhatian besar terhadap teknologi? Karena teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Jika kita ketinggalan di bidang teknologi, minimal dalam pemanfaatannya, maka ini bisa menjadi salah satu penyebab kekalahan. Idealnya, seorang muslim itu harus menjadi pionir dalam teknologi, yang terus menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan umat dan manusia pada umumnya. Sambil berusaha, minimal kita tidak tertinggal dalam hal informasi, tidak ketinggalan zaman, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan umat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dalam video kali ini. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.